Saya pengantar ilmu dan industri peternakan. Ya, ini kalau dari kami di produksi ini lebih pada komparasi biologi, sistem pemeliharaan, perkembangan industri, baik itu potong, perah, dan unggas seperti apa. Nah, kemudian nanti semester berikutnya dilanjut nanti bicara mengenal bangsa-bangsa. Kemudian produksi ternaknya bagaimana setiap bangsa itu. Kemudian kinerja ternak dan faktor yang mempengaruhi. Nah, kemudian nanti ke industri ternak, ya, kemudian ke sistem produksi. Nah, ini kira-kira adik-adik nanti akan dapatkan ini semua, ya. Tapi sekali lagi sifatnya ya kita dari semester ke semester itu berurutan. Oke, adik-adik, sekarang kalau kita bicara komparasi biologis, ya. Jadi adik-adik di peternakan itu nanti akan belajar namanya ternak perah. Nah, ternak potong, ternak kerja, unggas. Unggas itu dibagi ada yang untuk pedaging, ada yang untuk petelur. Ya. Nah, di sini sekali lagi mengapa dinamakan masing-masing ada ternak perah, potong, unggas dan sebagainya. Itu kalau kita lihat dari produk utamanya, kalau perah ya pasti menghasilkan susu. Kemudian ternak potong daging, kemudian ternak kerja itu biasanya untuk tenaga kerja yang mereka di sawah dan sebagainya, termasuk ada gerobak, ada andong dan sebagainya. Kemudian untuk unggas itu ada pedaging dan petelur, ya itu. Jadi nanti adik-adik harus mulai tahu bahwa oh saya di peternakan itu nantinya bisa ya dari ternak itu menghasilkan susu, telur, daging dan sebagainya. Oke, nah kalau kita lihat dari jenis ternaknya, ya ternak-ternak yang bisa diperah itu apa saja? Ada sapi, kerbau, kuda, kambing, dan domba. Tetapi yang umum dan produksi susunya tinggi itu adalah di sapi perah. Ya. Nah, kalau ternak potong ini sekali lagi kalau kita lihat jenisnya itu bisa sapi, kerbau, kuda, kambing, dan domba sama. Tapi artinya tinggal tujuannya kemana. Karena termasuk cara pemeliharaannya itu nanti akan berbeda antara kita bicara sapi potong dan sapi perah misalkan. Ya. Oke, kemudian kalau yang untuk kerja itu biasanya sapi, kerbau, atau kuda. Nah, untuk yang unggas pedaging ya itu sekali lagi ada ayam, kalkun, puyuh, itik. Kemudian untuk petelur ada yang ayam, itik, dan puyuh. Jadi ini kalau kita sudah bicara di jenis masuk ke jenis tertentu ini berarti artinya ternak tersebut itu peruntukannya ditujukan untuk apakah memproduksi susu, daging, telur, dan sebagainya. Nah, kalau di postur tubuhnya, saya kira ini nanti digambar lah, digambar adik-adik akan melihat. Jadi kalau bedanya sapi potong, sapi perah itu, kalau sapi perah itu biasanya ambingnya di belakang, itu kelihatan condong ke belakang, agak besar ambingnya, kira-kira seperti itu. Kalau sapi potong bulat, ya kira-kira seperti itulah. Nanti dibaca sendiri ya, kecil-kecil ya. Kemudian siklus produksinya ini juga berbeda-beda. Jadi nanti tolong bisa dihafalkan adik-adik, diketahui. Jadi misalkan sapi perah, oh sapi perah itu produksinya, jadi karirnya dia itu mampu berproduksi selama 10 bulan. Jadi setelah beranak itu 10 bulan terus bisa diambil susunya. Kemudian nanti 2 bulan dikeringkan, kemudian nanti beranak lagi, kira-kira seperti itu. Sehingga sekali lagi bisa memanfaatkan sapi perah itu untuk menghasilkan susu selama 10 bulan dalam karir 1 tahun.
Nah, kemudian kalau yang ternak potong itu biasanya dalam waktu yang pendek digemukkan, kemudian nanti dipotong. Nah, kira-kira 2-3 bulan untuk sapi, domba 1,5 sampai 2 bulan. Jadi artinya adik-adik nanti kalau tertarik di misalkan ternak potong, kok mau menjual daging, nah itu ya beli bakalan umur tertentu, kemudian dipelihara 2-3 bulan, habis itu dijual. Nah, jadi 2-3 bulan kalau rata-rata kenaikan berat badan bisa 1 kilo misalkan, berarti sudah ada penambahan 90 kilo kira-kira seperti itu. Oke. Oke, kalau ternak kerja itu saya kira ya dia tergantung lah. Yang banyak dipakai 5 tahun ganti, kayak orang beli mobil itu kan kalau yang punya uang 5 tahun pakai ganti, kira-kira seperti itu. Oke, kemudian kalau yang unggas itu sekali lagi kalau kita bicara pedaging ya ini sekali lagi kemajuannya luar biasa. Nanti adik-adik saya kira bisa belajar lebih banyak. Kayak sekarang ini ayam itu tidak 35 lagi, 28 sudah bisa panen. Tapi ini rata-rata karena masih banyak peternak-peternak yang bukan industri itu masih ditaruh di sini 35 rata-rata ya. Oke, kemudian ayam untuk yang petelur ini sekali lagi masa produksinya 1,5 tahun, kira-kira seperti itu, 90 hari. Oke, baik adik-adik. Sekarang kalau kita bicara klasifikasi beberapa ternak. Jadi sekali lagi ini kemarin di biologi, jadi artinya pelajaran biologi nanti juga akan belajar, saya kira adik-adik di SMA saya kira juga sudah ada itu yang namanya klasifikasi itu mulai dari kelas, ordo, subordo, infraordo, familia, genus, dan spesies. Nah, ini sekali lagi kalau kita bicara entah sapi, kambing, domba, babi, kuda, ini kan kelasnya itu ya mamalia. Ya, sekali lagi bahwa kalau mamalia itu ya mamalia, kemudian dia punya kelenjar mame dan sebagainya. Kalau ayam itu termasuk kelasnya Aves. Nah, kemudian ordonya, jadi saya kira ini nanti dihafalkan lah, tidak saya baca satu-satu di sini nanti waktunya tidak cukup. Jadi sekali lagi yang penting adik-adik itu ya bisa menghafalkan ini ya antara sapi, kambing, domba misalkan. Oh ini sampai ke level familia itu masih sama, Bovidae semua ya. Kemudian nanti baru genusnya itu yang beda-beda. Jadi kalau sapi bos, kambing kapra, domba ovis ya. Kemudian spesiesnya ini yang beda-beda. Kita sudah paling bawah spesies itu kalau kita bicara sapi ya ada Sondaicus, Taurus, Indicus, kira-kira seperti itu. Ya, kemudian kalau kambing itu spesiesnya bisa Capra hircus sama Capra falconeri. Kalau yang domba itu Ovis musimon dan Ovis aries. Nah ini kira-kira nanti tolong sekali lagi adik-adik bisa belajar membaca untuk hafal untuk yang tertentu. Jadi sekali lagi kalau baru tahap awal begini seperti adik-adik ini di semester awal itu ujian itu selalu ada beberapa aspek yang kita lihat, jadi ada yang sifatnya itu harus Anda ketahui, harus Anda hafalkan, kemudian ada juga Anda harus punya pendapat, paling tidak ada 2 itu ya. Oke, itu nanti sekali lagi dihafalkan. Kalau misalkan ayam itu galus-galus itu macam-macam gitu ya, spesies itu ada galus-galus, galus varius, lafayette, sona reptil dan sebagainya. Ini nanti di belakang saya kira adik-adik bisa melihat perbedaannya. Oke,
Jadi sekali lagi adik-adik itu nantinya sekali lagi harus paham, tahu bahwa kalau namanya spesies itu mestinya seperti apa, bangsa apa, galur apa, strain apa, ya. Jadi ini yang sekali lagi nanti pada level yang mana itu adik-adik sekali lagi termasuk yang ada di pasaran, yang disembelih itu final stock itu termasuk yang mana. Oke. Baik, adik-adik yang saya banggakan, sekarang kalau kita bicara spesies dan subspesies. Spesies, ya sekali lagi spesies adalah level terendah dalam klasifikasi taksonomi. Jadi sekali lagi kalau kita bicara spesies itu dalam hal kita mengklasifikasikan taksonominya itu paling rendah. Ya, spesies itu menyiratkan individu-individu dengan kesamaan morfologi yang luas dan dikawinkan sesamanya dengan keturunan yang subur dan juga merupakan keturunan dari hewan liar atau hutan. Jadi sejarahnya sekali lagi hampir semua ternak-ternak yang sekarang sudah didomestifikasi, dijinakkan, dikembangbiakkan itu awal-awalnya dulu ya berasal dari hewan liar. Jadi pada waktu zaman batu, pada waktu itu kan manusia itu selalu berburu, nah, sehingga dengan cara berburu berpindah-pindah itu untuk mendapatkan baik itu hewan maupun tanaman yang dibutuhkan, sehingga pada waktu itu pola hidupnya nomaden seperti itu. Oke. Nah, kalau kita bicara spesies sapi dan kerbau, jadi sekali lagi di sini ya bisa kita lihat sebetulnya ya dari apakah itu ya di sini ya Bos, Indicus, Gaurus frontalis, Javanicus, Bison, Guniens. Nah, ini sebetulnya sekali lagi kalau kita lihat dari sini ya, ini ada taurin, zebu ya, ini zebu itu berbunuk seperti ini, kemudian gaur, gayal, banteng. Nah, banteng itu termasuk yang di kita itu ada sapi Bali itu, kemudian Weizen, bison, yak, dan kerbau. Nah, ini sekali lagi kalau kita lihat dari yang menurunkan itu sebetulnya dari mana dan sebagainya, itu bisa kita runut di sini. Jadi spesies sapi dan kerbau itu asalnya dari mana dan sebagainya. Oke, sekarang kalau kita bicara spesies di unggas ya, di unggas. Unggas itu sekali lagi sebetulnya kalau dari alamnya dulu ya itu dari sisi warna, dari sisi ini itu bagus-bagus. Tapi yang sekarang untuk petelur dan untuk pedaging yang itu final stock itu ya warnanya hanya seperti itu aja. Jadi putih atau coklat dan sebagainya. Jadi kalau kita bicara galus-galus ya, ini kira-kira seperti ini gambarnya. Kemudian galus varius ya, ini green Java jungle full, ini gambarnya kira-kira seperti ini. Kemudian galus lafayette, nah ini dari sisi warna, bulu dan sebagainya variasi kan sangat bagus. Kemudian yang galus sonerati ini kira-kira seperti ini. Nah, ini sebetulnya yang ada di dunia pada waktu itu. Tapi sekali lagi kan diambil tertentu oleh manusia, terutama negara-negara maju. Kemudian itu ya sekali lagi dikembangbiakan, kemudian menjadi sekali lagi dengan proses perbaikan genetik yang akhirnya itu menjadi final stock yang sangat sekali lagi sesuai dengan tujuan manusia. Jadi adik-adik kalau yang dulunya sejarahnya itu baik itu untuk pedaging maupun untuk petelur,
itu ayam-ayam itu bisa dipelihara sampai ratusan hari, itu baru bisa dipanen. Nah, sekarang sekali lagi dengan kondisi perbaikan genetik yang ada, itu kalau kita bicara ayam pedaging atau broiler, itu pemeliharaan dengan 28 hari sudah dipanen. Jadi itu revolusi yang luar biasa. Ya, artinya dengan 28 hari dengan pakan yang begitu densitas nutriennya tinggi sekali, itu sudah bisa dipanen. Nah, itu kan ya upaya manusia untuk mencukupi kebutuhan protein hewaninya, kira-kira seperti itu. Oke, baik adik-adik. Nah, sekarang kalau kita bicara subspesies, itu adalah kelompok di dalam spesies yang memiliki karakter berbeda yang bisa diidentifikasi secara morfologis. Jadi artinya dalam satu spesies, tetapi ada perbedaan-perbedaan mempunyai karakter tertentu yang itu bisa dipisahkan bahwa ini subspesies apa dan sebagainya. Nah, ini contohnya antara bos sama-sama Taurus, tapi yang satunya Taurus, yang satu Taurus indicus. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Jadi kalau kita bicara Taurus ya, kalau bosnya sama-sama dengan Taurus, yang satu Taurus, satu Taurus indicus. Jadi ini sekali lagi sapi-sapi yang indicus, indicus itu yang berponok seperti ini ya, banyak kita temukan di Indonesia, terutama untuk tenaga kerja untuk gerobak dan sebagainya ya. Oke, adik-adik yang saya banggakan, jadi pada prinsipnya sekali lagi kalau kita bicara bos Taurus ya sama bos indicus, jadi Taurus itu biasa dipanggil atau dinamakan sapi Taurus. Kemudian kalau Taurus indicus itu bos indicus. Nah, ini perbedaannya sekali lagi. Kalau dari asal daerahnya, kalau Taurus itu kelompok sapi Eropa ya, yang hidup di 4 musim dan sebagainya, nggak berponok dan sebagainya. Kemudian yang kelompok sapi yang indicus ini di India, Pakistan dan sebagainya. Ya, kemudian ciri-cirinya yang kelihatan sekali bahwa tidak berponok ini mempunyai ponok. Ya, ponok itu yang tadi yang di atas itu. Kemudian ini nanti tolong dibaca sendiri ya, jadi kayak profilnya kayak apa, kemudian kalau jantan bertanduk seperti apa, kemudian kulit kencang dan sebagainya, dan yang jelas kalau sapi Taurus itu ya berkembang dengan baik di negara-negara subtropis atau 4 musim. Ya. Kemudian kalau yang indicus ini di daerah tropis. Nah, permasalahannya itu kalau yang Taurus Eropa ini baik untuk susu, produksi susu maupun daging, ini produktivitasnya tinggi. Kalau yang indicus ini produktivitasnya relatif rendah. Nah, kita berupaya, manusia itu berupaya untuk mensilangkan, mengawinkan antara Taurus dan indicus dalam rangka untuk sapinya tahan panas dan kelembapan, tetapi produksinya tinggi. Nah, jadi ini pelajaran pertama yang bisa Anda ambil adik-adik itu, namanya saya kira di SMA juga sudah, ya, fenotipik, jadi kenampakan luar itu tergantung dari genetik dan lingkungan. Nah, genetik itu kira-kira kan 30%, kemudian 70% lingkungannya. Artinya apa? Artinya kalau Anda cari jodoh itu lihat genetiknya seperti apa, tapi itu hanya 30% yang akan menurunkan ke depannya. Tapi yang penting termasuk lingkungan. Jadi lingkungannya seperti apa, apakah
gizinya terpenuhi dan sebagainya, akhirnya jadi tinggi, besar, halus kulitnya dan sebagainya, itu Anda akan tahu. Oke, kemudian yang kedua kita bicara bangsa dan galur. Bangsa atau ras, kultivar, rumpun. Nah, ini kalau kita bicara bangsa, itu sekelompok ternak yang memiliki karakteristik, baik itu bentuk dan konformasi yang sama, diturunkan leluhur yang sama, dan menurunkan generasi berikutnya dengan karakteristik yang sama. Nah, jadi artinya apa? Bahwa ini memang sudah namanya bangsa yang sama, ya dia mempunyai karakteristik yang sama, diturunkan oleh tetua, induk dan pejantan yang sama, dan sekali lagi ini nanti akan menjadi turun-temurun. Bangsa adalah subspesies buatan yang dikembangkan oleh breeder, oleh orang-orang yang mengawinkan sapi atau hewan-hewan. Jadi artinya yang subspesies itu sudah buatan, artinya yang dicoba-coba untuk dikawinkan, untuk mendapatkan sesuatu oleh genetisian atau breeder tadi. Oke. Nah, sekarang yang berkembang, adik-adik, itu kalau kita bicara breed sapi, nah itu ada contohnya si metal. Metal ini asalnya ya dari sekali lagi temperate ya, kemudian Ongol ini yang India tadi, yang ada berponok tadi, kemudian yang perah itu ada sapi Holstein, ada Guernsey. Ini tadi ya saya katakan kalau antara sapi potong dan sapi perah itu bentuk tubuhnya berbeda. Jadi kalau ini kan kayak ada segi ini ya, karena ambingnya besar seperti ini ya. Tapi kalau potong kayak metal ini kan bulat, artinya sama, tidak terjadi segitiga seperti ini. Oke, ini yang breed. Kemudian kalau ayam dan domba, ini ada namanya kambing kacang. Ini kambing lokal Indonesia, kambing kacang. Kemudian etawah ya, etawah ini yang menurunkan kambing-kambing perah di kita ya, ada banyak di daerah Jogja, Purworejo dan sebagainya. Kemudian kalau kita bicara unggas, itu ada ayam leghorn, ada belung, ada Java dan sebagainya. Nah, ini adalah breed dari domba dan kambing dan unggas. Oke, kemudian yang berikutnya kita bicara galur atau varietas. Ya, sekali lagi, galur itu adalah kelompok di dalam bangsa yang mempunyai karakteristik yang sama dan berbeda dari yang lainnya. Ya, misalkan kambing PE Kali Gesing dengan PE Senduro, ini karakteristiknya ya ini bisa sama, bisa berbeda. Ini Senduro ini di daerah lain, ini nanti kalau kita lihat dengan Kali Gesing itu memang asal usulnya dan sebagainya itu bisa kita lihat. Kemudian ayam leghorn itu bulu putih, kemudian coklat hitam, kemudian jengger tunggal, kemudian mawar atau rose. Itu cirinya dari leghorn yang putih tadi. Kemudian kalau kita bicara strain atau bloodline, jadi strain garis keturunan, itu adalah kumpulan ternak yang dibiakkan melalui program seleksi dan persilangan sehingga dihasilkan jenis ternak unggul untuk tujuan komersial atau final stock. Jadi adik-adik sekali lagi, kalau kita tidak ingin merusak strain yang ada, itu intinya begini, kalau Anda beli bibit ayam misalkan yang untuk pedaging atau petelur ya, itu kalau dipelihara, kalau pedaging itu 28 hari, setelah selesai itu
28 hari dipotong, diambil dagingnya. Itu final stock. Jangan kita coba-coba, oh ayo disilangkan dikawinkan dengan ayam Jawa, hanya ayam kampung. Nah, itu sebetulnya nggak boleh secara ilmiah dari genetisian atau orang-orang pemulia biakan ternak itu salah, tidak diizinkan. Tetapi yang namanya kita kadang-kadang yang penting kan ada peningkatan, ya, dicoba. Ya, jadi harusnya bukan yang final stock. Kemudian kalau kita bicara ternak komersial atau final stock tidak dapat dikembangkan atau diturunkan lagi. Jadi ini sekali lagi mestinya tidak boleh untuk dikawinkan, diturunkan lagi. Apabila diturunkan atau diperanakkan, artinya biar dikawinkan dengan yang lain, maka keturunannya mempunyai sifat atau karakteristik yang berbeda dengan induknya. Jadi sebagai contoh tadi, kalau ini sebetulnya 28 hari dengan pakan yang bagus itu sudah selesai. Tapi kalau Anda mencoba mengawinkan dengan yang lain, termasuk yang Jawa tadi, ayam kampung, ya kemungkinan nggak akan 28 hari mencapai bobot tertentu. Mungkin bisa 40 hari, 60 hari, 100 hari, dan sebagainya. Ya, jadi sekali lagi kalau kita bicara yang final stock itu biasa digunakan dalam industri perunggasan. Ini sekali lagi perusahaan-perusahaan peternakan yang besar itu yang menghasilkan bibit ternak itu bibit ayam itu biasanya import grand final stock atau mungkin lebih atasnya lagi itu dipelihara untuk nantinya sampai mendapatkan final stock. Jadi sekali lagi bisa ayam arbor, avian, kop, habet, wagyu dan sebagainya, Lohmann, Rus itu termasuk yang sebetulnya dikembangkan oleh industri-industri. Nah, kalau kita lihat ternak, misalkan di sini saya contohkan ayam, itu ada namanya parent stock, ya. Jadi kemudian ada final stock. Yang ini, yang final stock ini tadi yang saya katakan sudah mestinya tidak boleh dikawinkan lagi, kan itu. Nah, kalau parent stock itu betinanya warnanya putih. Ya, kemudian kalau final stocknya itu keluar nanti warnanya adalah coklat. Ya, jadi ya pertanyaannya kan, Pak, kalau namanya keturunan itu kan separuh dari bapak, separuh dari ibu, separuh dari induk, separuh dari pejantan. Kok betinanya putih kemudian keluar warnanya coklat? Gitu. Ya, ini kan bisa dikatakan sekali lagi bahwa parent stock ini sudah membawa genetik yang dari berbagai tetuanya, kemudian begitu dia dikawinkan dengan warna, sekali lagi pejantan yang warna ini keluarnya adalah coklat. Oke, adik-adik yang saya banggakan, jadi itu yang kita terkait belajar tentang ternak di masing-masing tadi ya, ada breed, spesies dan sebagainya. Nah, sekarang kita belajar bersama sebetulnya kalau kita lihat dari sistem pencernaannya itu seperti apa, ya. Jadi kita ya tadi ada mamalia, ada burung secara garis besar. Ya kalau kita bicara mamalia tadi adalah sekali lagi contohnya ya sapi, kambing, domba dan sebagainya. Ini mamalia itu ada lambung tunggal ya. Jadi lambung tunggal omnivor, yaitu yang masuk di sini adalah manusia, monyet, babi. Nah, kita itu sebetulnya termasuk yang lambung tunggal dari mamalia. Kemudian yang ini pemakan sebetulnya omnivor ini kan
tidak buas gitu ya. Kemudian yang karnivora itu yang masuk ke sini adalah anjing. Kemudian yang lambung jamak, lambung jamak itu artinya punya lambung depan dan belakang, itu yang masuk ke herbivora ya, itu atau ruminansia. Yang masuk ke sini adalah sapi, kerbau, kambing dan domba. Nah, nanti ciri-ciri ternak ruminansia itu seperti apa nanti kita pelajari bersama. Kemudian mamalia tapi lambung tunggal dengan fungsi sekum yang di belakang itu bisa membantu mencerna serat, kira-kira begitu. Yang herbivore itu adalah kuda, kelinci, tikus, marmut. Kemudian yang omnivore itu tikus dan hamster. Nah, ini. Jadi nanti sistem pencernaannya dari masing-masing itu berbeda. Kalau burung itu unggas. Oke, kita lihat sekarang sistem pencernaan pada babi. Nah, babi itu termasuk sebetulnya prinsip sekali lagi babi ini mempunyai sistem pencernaan sama dengan manusia. Ya, jadi pencernaan yang utama itu terjadi di mulut dan lambung. Mulut itu untuk memperkecil partikel yang kita makan, ya babi makan apa juga, kemudian juga enzim yang membantu untuk proses pencernaan di lambung. Jadi mulai dari mulut, esophagus, kemudian stomach, kemudian small intestine, large intestine. Jadi ini kira-kira pencernaan dari babi seperti ini termasuk dia itu monogastrik. Jadi artinya ada sekum di bawah belakang ini yang di situ sekali lagi bisa membantu proses pencernaan pakan yang berserat. Kemudian kalau kita bicara ruminansia secara umum, jadi sapi, kambing, domba, itu relatif hampir sama. Jadi punya lambung yang di sini sekali lagi dari mulut masuk esophagus, kemudian disinilah yang namanya retikulorumen, tidak kelihatan bedanya. Jadi ini di rumen sendiri itu terjadi ada rumen di sini omasum, abumasum, kemudian intestin, kemudian large intestine, kemudian keluar. Jadi intinya bahwa ruminansia mempunyai lambung jamak yang terdiri atas retikulum, rumen, omasum, abumasum. Kemudian di dalam rumen itu terdapat berbagai mikroba yang dapat mencerna makanan dengan serat tinggi. Nah, ini pembedanya adik-adik. Jadi kalau namanya ruminansia, dia punya rumen. Di dalam rumen itu terdapat populasi mikrobia yang itu bisa bakteri, protozoa, dan kapang, dan sebagainya, yang itu membantu ternak tersebut untuk mencerna pakan berserat. Jadi bayangkan kita sebagai manusia sekarang ini di Singapura itu perusahaan Amerika sudah ada yang namanya pabrik biologi, pabrik bioteknologi, itu mencoba memproduksi daging di laboratorium. Itu bisa mungkin lebih baik dari daging aslinya. Kalau bisa difortifikasi, ditambah ini dan itu dan sebagainya, kemungkinan baik. Tapi sampai sekarang produknya juga nggak tahu dan belum beredar di Indonesia. Nah, yang belum bisa ditiru itu, kalau tadi daging tiruan, susu tiruan, itu kan sudah ada. Tapi yang belum bisa ditiru itu adalah bagaimana kita meniru tubuh ternak sapi perah ini, kita beri pakan berupa rumput dan konsentrat, kemudian nanti keluarnya adalah susu atau daging. Ya. Itu yang belum bisa kita lakukan. Jadi manusia sudah membuat macam-macam ke bulan, ke planet lain dan sebagainya, tapi yang belum bisa kita melakukan itu adalah membuat pabrik yang
masuk, artinya inputnya itu diberi rumput, kemudian keluarnya susu atau daging. Nah, ini artinya masih ada keterbatasan manusia, kira-kira seperti itu. Oke, jadi, nah ini sistem pencernaan kuda. Jadi sekali lagi hampir seperti monogastrik. Jadi di sini ada di kolon ini nanti yang akan membantu. Tapi intinya bahwa kuda mempunyai sekum yang berkembang. Jadi di sini sekum yang berkembang, ya, dan berfungsi dengan baik sehingga mampu memanfaatkan serat kasar sebagai bahan pakan meskipun tidak sebesar ruminansia. Jadi adik-adik kan tahu kira-kira namanya kuda itu juga makan rumput dan sebagainya, tapi sebetulnya dia tidak mempunyai lambung yang besar seperti ruminansia, tapi sekumnya berkembang, mikrobianya ada di sekum ini, kemudian nanti masih bisa dimanfaatkan sebagian, ya. Oke, kemudian kalau unggas ini nanti tolong adik-adik dihafalkan, dipelajari. Jadi prinsipnya ayam mempunyai tembolok. Nah, tembolok ya, sekali lagi sebagai tempat penyimpanan bahan pakan sebelum dicerna lebih lanjut. Jadi ini yang membedakan, termasuk ruminansia tadi, ada rumen itu sama, makan banyak, pokoknya dimakan dulu, kemudian istirahat, pada saat istirahat itu dikeluarkan lagi pakannya, kemudian dikunyah lagi dan sebagainya sampai lembut, kemudian ditelan kembali. Ya. Kemudian ayam juga mempunyai gisat atau ampela yang dapat mencerna bahan pakan secara mekanis. Jadi artinya sekali lagi bisa menghancurkan pakan-pakan yang relatif keras. Oke, adik-adik, sekarang kita bicara sistem reproduksi. Tadi saluran pencernaannya seperti itu setiap tadi. Kemudian setelah itu kita juga sudah tahu dari masing-masing perbandingannya seperti apa. Sekarang kita bicara reproduksi. Jadi semua makhluk hidup itu untuk berkembang biak itu melakukan fungsi reproduksi dari organ yang dimiliki oleh ternak tersebut. Nah, sekarang kalau kita bicara proses reproduksi sendiri, itu antara satu dengan yang lain ternak itu berbeda-beda. Jadi kalau kita bicara mamalia, tadi ada sapi, kambing, domba dan sebagainya, ya, yang termasuk di dalamnya tadi yang kuda dan sebagainya. Jadi proses yang terjadi pada mamalia itu mulai dari pubertas, kemudian terjadi perkawinan, kebuntingan, kelahiran, kemudian mengeluarkan susu atau laktasi namanya, kemudian perkawinan kembali. Jadi ini proses yang terjadi di mamalia. Jadi ini berlangsung secara terus-menerus. Awalnya di alam bebas dia melakukan dengan dengan sendirinya, artinya mencari pejantan dan sebagainya. Tapi dengan sekarang domestifikasi, dipelihara oleh manusia, itu semua ini diatur oleh manusia sekarang. Jadi misalkan, kita mau mengawinkan biar waktunya bersamaan, berarti ada teknologinya, kita lakukan sinkronisasi estres. Jadi agar estresnya bersama-sama, kemudian waktunya mengawinkan sama, waktu tenaganya lebih efisien dan sebagainya itu dilakukan. Nah, jadi bidang peternakan itu sekali lagi sebetulnya sangat menarik, bagaimana kita namanya mengelola hewan hidup secara biologis hidup itu ya gampang-gampang susah, tapi itu justru yang sebetulnya sangat mengasihkan. Kemudian kalau burung sendiri itu mulai dari ada pubertas, perkawinan, peneluran, pengeraman, dan penetasan. Nah, ini yang kalau dulu. Oke, sekarang kita bicara satu-satu. Jadi artinya nanti sekali lagi secara detail itu akan
dijelaskan di mata kuliah berikutnya. Saya hanya mengenalkan awal saja agar adik-adik ya sedikit tahu lah kira-kira begitu. Jadi kalau kita bicara pubertas adalah pubertas atau dewasa kelamin adalah saat di mana organ-organ reproduksi mulai berfungsi dan perkembangbiakan dapat terjadi. Jadi sama kita adik-adik, kita kalau sudah pubertas itu tanda-tandanya seperti apa, kemudian itu antara manusia, hewan, itu kira-kira sama. Ya, kemudian pada hewan jantan, pubertas ditandai dengan kesanggupannya berkopulasi dan menghasilkan sperma. Ya, ini tanda-tandanya kira-kira seperti itu. Pada hewan betina itu kalau sudah pubertas, di dewasa kelamin, ya ditandai dengan terjadinya estres yang disertai ovulasi. Ya, pada kondisi inilah sebenarnya siap untuk menerima sperma yang akhirnya nanti akan terjadi kebuntingan. Oke, adik-adik. Nah sekarang kalau kita bicara umur pubertas, jadi ini nanti tolong dibaca ya, dilihat gitu ya. Itu mulai dari sapi yang jantan, betina, umur pubertasnya seperti apa, kuda, kambing domba ini kira-kira sama ya, kemudian babi, kemudian kelinci. Jadi artinya apa? Artinya kalau adik-adik nanti sudah bekerja di perusahaan, entah sapi potong, sapi perah atau yang lain, domba atau babi, itu harus tahu ini. Tahu dalam artian, oh saya punya pejantan, sapi pejantan. Kapan mulai diizinkan atau boleh untuk mengawini betina? Kalau itu kawinnya kawin alam, bukan inseminasi buatan. Betina sama, kalau misalkan umur berapa sapi itu boleh pertama dikawinkan karena dia sudah merasa, artinya sudah dewasa kelamin. Itu juga adik-adik tahu pengetahuan itu, karena kalau kita mengawinkan sapi yang sebetulnya belum dewasa kelamin, itu akan merusak sapi itu sendiri. Ya, kemungkinan sapinya karirnya nggak bagus. Kemudian kalau terjadi misalkan ovulasi, kemudian terjadi sperma dan ovum bertemu, kemudian jadi janin, itu nanti juga nggak sehat ya, kalau belum saatnya, kira-kira gitu. Oke. Nah, kalau kita bicara pubertas dan perubahan kelamin sekunder, itu pasti akan kelihatan. Jadi kalau pubertas itu selalu diikuti dengan perubahan kelamin sekunder, misalkan perubahan warna rambut dan pertumbuhan bungkul pada banteng dan sapi misalkan. Nah, ini sekali lagi akan kelihatan bahwa oh ini sudah dewasa kelamin, sudah siap untuk dikawinkan. Nah, kalau kita manusia kan biasanya kelihatan sudah mulai berkumis atau yang lain gitu ya. Oke. Kemudian untuk yang betina itu estrus dan ovulasi. Estrus atau birahi atau hid adalah keadaan saat ternak betina minta atau bersedia dikawini. Jadi artinya bahwa sapi betina yang sedang estrus atau birahi itu ada tanda-tandanya. Makanya sekali lagi kalau di alam bebas ataupun di peternakan industri itu kita melihat dengan kamera atau dengan apa agar pada saat stres itulah nanti waktu berikutnya segera dikawinkan agar terjadi pembuahan. Kemudian yang kedua ovulasi adalah keluarnya sel telur dari induknya. Kemudian estres dan ovulasi selalu beriringan kecuali dalam kondisi khusus bisa terjadi estres tanpa ovulasi maupun ovulasi tanpa estrus. Tapi normalnya estrus dan ovulasi itu selalu beriringan. Oke, adik-adik, sekarang kalau kita bicara estres dan ovulasi, ya, ini untuk sapi-sapi, artinya untuk ternak-ternak betina. Jadi nanti
Ini tolong dihafalkan saja. Jadi misalkan sapi, estrus itu terjadi 12 sampai 18 jam. Implikasinya apa? Implikasinya itu adalah ya berarti kalau kita mengawinkan sapi, itu jangan lewat dari ini, antara 12 sampai 18 jam ini. Kalau lewat ya itu nanti pasti akan kurang. Jadi ovulasi ini sekali lagi 1 sampai 12 jam setelah estrus. Jadi artinya ini kita bisa mencari waktu yang tepat mengawinkan sapi itu kira-kira kapan. Jadi untuk kuda, kambing, domba dan sebagainya ini patokan yang adik-adik pegang kalau nanti akan mengawinkan ternak. Oke. Kemudian yang berikutnya, apa itu perkawinan? Ya, jadi proses kopulasi dan konsepsi. Ya. Kopulasi adalah proses bersatunya alat kelamin jantan dan betina. Konsepsi adalah proses bersatunya sel sperma dan telur. Jadi artinya kopulasi dulu, setelah itu terjadi konsepsi. Ya, bertemunya sel sperma dan telur. Keberhasilan perkawinan ditentukan oleh ketepatan waktu kawin. Jadi sekali lagi apakah alam atau inseminasi tadi, ya, itu sehingga sel sperma dan telur bertemu pada saat yang tepat, sehingga perlu memperhatikan kapasitas dan daya tahan sel sperma, kemudian ovulasi dan daya tahan ovum. Makanya termasuk kita manusia itu terutama yang sudah nikah kok ternyata sudah beberapa bulan, beberapa tahun nggak punya anak, belum hamil, hanya belum punya anak, itu kalau ke dokter kandungan ya selalu akan diberi saran kapan harus berhubungan seks dan sebagainya. Itu dalam rangka untuk meningkatkan itu. Kalaupun tidak tetap tidak bisa, itu sekarang sudah banyak teknologi-teknologi dengan bayi tabung atau pembuahan di luar tubuh. Itu sudah banyak dilakukan. Oke. Kalau kita bicara jenis ovulasi, ya, itu ada yang sifatnya ovulasi spontan dan non spontan. Kalau yang spontan itu bisa kambing, kerbau, domba, babi, kuda, unggas dan sebagainya. Nah, untuk ternak mamalia perkawinan harus dilakukan pada saat yang tepat. Ya. Kemudian yang non spontan itu kelinci, perkawinan bisa dilakukan kapan saja sesuai keinginan peternak. Jadi ini yang non spontan ini sebetulnya tinggal bagaimana kita bisa mengatur tidak tergantung dari siklus biologi, kira-kira seperti itu. Kemudian kalau kita bicara perkawinan, ya itu kita harus perhatikan bahwa ternak jantan siap mengawini kapan saja. Artinya kalau jantan sudah dewasa kelamin tadi siap mengawini kapan saja. Tapi kalau ternak betina hanya mau dikawini pada saat siap kawin atau estrus tadi. Jadi makanya ternak betina itu tidak sewaktu-waktu siap untuk dikawini. Ya. Kemudian pada ternak dengan ovulasi spontan, kondisi siap kawin ditandai dengan adanya estrus. Ya. Oke. Nah, estrus, kemudian itu birahi dan sebagainya. Kemudian estrus itu sendiri ditandai dengan, ini nanti akan dijelaskan lebih jauh di kuliah berikutnya. Ini mohon maaf bahasanya itu bahasa Jawa banget, ya, bahwa yang adik-adik bukan orang Jawa, mohon maaf kita belum menemukan yang tepat itu kira-kira seperti apa, karena 3A itu ya di bahasa Jawa ada namanya abang, abuh, anget. Jadi artinya di bagian vagina dari ternak tersebut itu kelihatan merah, kemudian agak bengkak di pulvanya itu.
Kemudian 2B itu adalah bengak-bengok, jadi artinya ternak itu berteriak-teriak untuk minta dikawini, itu kalau betina. Kemudian yang 2C itu cingklak-celingkrik, jadi betina itu naik, menaiki ternak lain dan sebagainya. Jadi saya kira itu yang 2K itu kipat-kipit itu apa namanya, ekornya itu apa bergerak-gerak, kira-kira seperti itu. Jadi ini yang kelihatan. Makanya kalau di perusahaan-perusahaan besar itu bisa dilakukan deteksi bahwa sapi betina itu stres atau tidak, itu bisa dimonitor dengan kamera ya, CCTV, atau juga ada penanda-penanda yang tertentu, karena tadi naik-naik dan sebagainya itu bisa ditandai juga. Oke, adik-adik yang saya banggakan, jadi ini juga penting sekali lagi, adik-adik nanti dicoba untuk dihafalkan. Jadi jenis ternak, lama estrus, waktu ovulasi, waktu optimum dikawinkan. Udah, tabel ini Anda pegang saja, Anda di perusahaan kerja misalkan di sapi atau kambing atau domba, ini kaitannya dengan perkawinan, ya, kapan dikawinkan dan sebagainya, ini sudah oke. Jadi artinya Anda bisa menggunakan tabel ini. Ya, saya kira itu. Oke, nanti dibaca. Oke, kemudian sama, jadi untuk di perkawinan ini, siklus estrus itu sendiri, jadi jika tidak terjadi kebuntingan, artinya sudah dikawinkan kok tidak, maka estrus akan berulang mengikuti siklus. Satu siklus terbagi menjadi beberapa fase, yaitu fase proestrus, estrus, metestrus, dan diestrus. Artinya apa? Artinya adik-adik, nanti adik-adik kalau sudah entah bekerja atau usaha sendiri, itu sangat penting, namanya perkawinan itu diupayakan agar sekali jadi. Karena apa? Karena kalau tidak jadi, entah 2 kali, kawin 2 kali baru jadi, 3 kali baru jadi, itu Anda akan melakukan mengalami kerugian yang cukup besar. Contoh ya, sapi perah itu dia akan berproduksi kalau dia setelah beranak, kemudian baru akan berproduksi. Nah, kalau mundur saja waktu perkawinannya, buntingnya, itu harus menunggu estrus itu ya, waktunya berapa lama ya. Jadi sebagai contoh sapi ya, ini kalau kita bicara mulai dari proestrus, estrus dan sebagainya, waktunya itu kurang lebih rata-rata 21 hari. Artinya apa? Artinya kita memberi pakan pada ternak betina selama 21 hari itu tidak untuk menghasilkan apa-apa, karena adanya kegagalan mengawinkan ternak tersebut. Kalau dikawinkan jadi, ya sudah, berarti kita sudah tidak akan menunggu 21 hari lagi untuk baru bisa dikawinkan. Nah, ini adik-adik yang saya kira penting. Jadi makanya kita harus betul-betul sekali lagi menguasai ya, nanti semoga sampai akhir semester di mata kuliah produksi itu adik-adik lebih paham. Kemudian setelah dikawinkan bunting ya. Jadi proses kebuntingan itu adalah proses perkembangan anak di dalam kandungan, dimulai dari konsepsi hingga kelahiran, dibedakan menjadi 3 tahap. Pada sepertiga akhir kebuntingan, janin tumbuh dengan cepat sehingga kebutuhan nutrisi induk juga meningkat. Ini penting. Jadi antara ternak satu dengan yang lain itu waktunya beda-beda, waktu untuk kebuntingan. Nah, kalau manusia, ini pesan saya masih jauh, Anda kan nikah juga masih lama. Nanti baca-baca buku ya, sudah riset banyak ya, bahwa
perkembangan manusia, otak manusia dan organ manusia itu 1000 hari pertama itu yang penting dan utama. Ya. Jadi selama 1000 hari itu mulai terjadi pembuahan, hamil, kemudian lahir, kemudian di luar kandungan, kemudian kalau sudah sampai 1000 hari, setelah 1000 hari itu pengaruhnya sudah tidak terlalu besar. Jadi artinya apakah kepandaian seseorang, sifat-sifat macam-macam itu semua banyak ditentukan dalam waktu 1000 hari itu. Kalau setelah itu lebih ke lingkungan, itu lingkungan yang membentuk emosi dan sebagainya. Nah ini saya selalu pesankan itu karena bagaimana membangun SDM Indonesia yang bagus itu penting. Makanya termasuk program-program pemerintah itu kalau punya uang banyak, mestinya ibu hamil itu sudah mulai dibiayai sampai anak umur 3 tahun udah selesai. Jadi saya kira subsidi itu mestinya di situ. Oke. Jadi kelahiran itu sekali lagi menjelang kelahiran itu ditandai dengan pembesaran ambing, pembengkakan vulva, gelisah ternak dan sebagainya. Jadi Anda harus tahu juga tanda-tanda ternak itu akan melahirkan itu seperti apa. Jadi itu kemudian kelahiran itu normal atau perlu bantuan karena abnormal dan sebagainya. Setelah melahirkan induk itu biasanya ya naluriah gitu ya untuk ngopeni pedetnya anaknya dengan jilat kemudian dan sebagainya. Termasuk memberi susu yang awal atau kolostrum. Oke. Kalau yang diunggas, saya kira ini nanti dibaca ya, intinya penetasan, pengeraman. Jadi intinya begini teman-teman, kalau unggas prinsipnya kalau mau ditetaskan, itu telur tersebut harus hasil perkawinan. Ya. Jadi kalau namanya broiler, ya, layer, jadi final stock yang unggas menghasilkan telur itu tanpa pejantan, nggak dikawinkan. Nah, itu bisa bertelur. Tapi telurnya itu tidak bisa ditetaskan. Kalau ditetaskan nggak jadi. Sehingga sekali lagi harus ada sekali lagi pengeraman itu sel telur unggas ditunasi. Maka terjadi proses pembelahan sel secara eksponensial. Kemudian pembelahan akan berhenti ketika telur keluar dari oviduct, ya, ketika terjadi perbedaan suhu antara tubuh induk dengan kondisi di luar tubuh. Kemudian perkembangan embrio akan berlanjut ketika telur mendapatkan temperatur yang hangat seperti ketika dierami oleh induknya. Makanya sekarang industri itu pengeraman itu diganti dengan mesin tetas. Ya. Kemudian telur akan menetas dengan waktu sesuai jenis unggas masing-masing. Jadi tadi apakah puyuh atau darah atau ayam dan sebagainya. Oke, jadi ini nanti tolong dibaca aja adik-adik. Jadi waktu periode inkubasi itu kira-kira dibutuhkan seperti apa antara ayam, bebek dan sebagainya, itu kira-kira dibutuhkan waktu, temperatur, kelembapan dan sebagainya. Ini tolong nanti bisa dibaca. Artinya termasuk begini, adik-adik kalau mau mengembangkan, membuat mesin petas harus paham ini. Artinya lingkungan yang dibutuhkan untuk penetasan itu seperti apa. Tapi prinsipnya adik-adik semua, kita manusia itu semua belajar dari alam awalnya. Artinya kita bisa membuat mesin petas itu adalah membuat mesin di mana bisa menyerupai, menyamai apa yang dilakukan oleh ayam induk itu pada saat dia mengerami telur sehingga bisa menetas.
Nah, kira-kira seperti itu ya. Semua yang kita lakukan itu meniru ini dan sebagainya. Oke. Kemudian laktasi, ya, laktasi itu kalau sapi yang memproduksi susu, ya, keluarnya susu dari induk setelah melahirkan, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian anak harus mengkonsumsi susu induk dengan cukup, prinsipnya itu. Tapi karena kita manusia itu mencoba hasil susu sapi perah itu dijual agar tidak usah diberikan ke anaknya, ke pedetnya. Nah, itu yang terjadi. Tetapi intinya walaupun seperti itu, 1 minggu pertama harus diberikan karena itu dalam bentuk kolostrum. Ya. Nah, kemudian kalau sapi perah itu kira-kira gambarnya akan memproduksi susu itu kira-kira seperti apa. Jadi artinya oke, minggu pertama melahirkan, kemudian 4 minggu puncak produksi susunya, kemudian dia akan turun sampai dikeringkan. Ini gambarannya seperti ini kira-kira. Jadi oke. Perkawinan kembali ini saya kira nanti dibaca saja. Intinya setelah melahirkan ya pasti pada waktu setelah istirahat kandungannya sudah siap lagi, harus segera dikawinkan. Karena untuk mendapatkan tertentu artinya anakan itu harus dikawinkan. Jadi beranak kemudian dikawinkan, beranak dikawinkan dan sebagainya. Oke. Ini nanti sekali lagi ovulasi perkawinan, ini pengulangan saja karena sekali lagi setelah dia beranak itu akan dikawinkan kembali agar dia lebih bisa. Baik, adik-adik, ini yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalau adik-adik ada sesuatu yang ingin ditanyakan, tapi prinsipnya saya sangat berharap adik-adik itu nanti belajar di room 3, belajar mandiri ya, mandiri. Dan saya kira ke depan termasuk adik-adik silahkan saja kalau misalkan selama saya bicara itu ada hal-hal yang tidak jelas, ditulis saja di chat itu, kemudian nanti di akhir kuliah saya coba lihat di chatnya, kalau ada pertanyaan-pertanyaan akan saya jawab. Oke, saya kira demikian. Adik-adik, ada sesuatu yang disampaikan tidak? Ini mohon maaf, adik-adik ini mayoritas pasti dari dari Jogja dan Jawa Tengah ya. Yang dari luar Jawa, daerah timur ada enggak? Kalau wajah-wajahnya kelihatannya enggak ada ya. Dari luar Jawa ada, Pak. Dari siapa? Mas siapa? Saya Nugraha Hidayat dari luar Jawa, Kota Bengkulu. Dari mana? Dari Sumatera Selatan. Oh, Sumatera Selatan. Oke, tapi namanya bapaknya, ibunya atau apa, ada turunan Jawa kelihatannya? Enggak? Iya, dua-duanya. Oke, namanya Nugraha. Oke, ada yang lain yang dari luar Jawa? Saya Pak, ada Pak. Mas Fatin, dari mana Mas Hilmi? Saya dari Kota Banjarmasin Pak, Kalimantan Selatan. Oh, Banjarmasin. Oke, Kalimantan Selatan. Ya. Saya dulu sering ke sana, itu kalau dulu ke Kuala Kapuas itu harus turun di situ naik speedboat, itu zaman susah kerja di itu daerah transmigrasi, itu kan dari banyak itu harus lewat Kalimantan Selatan. Tapi Kalimantan Selatan banyak itu permata-permata, kalau mau ya ke sana banyak. Oke, yang lain lagi ada adik-adik dari yang luar Jawa siapa? Ada. Yang dari Jogja banyak sekali, ngacung kabeh. Oke, jadi intinya sekali lagi ya, adik-adik ini tahun pertama, semester pertama, kami dari tim
dosen ini akan memperkenalkan sebetulnya ilmu peternakan itu seperti apa, dan harapannya Anda menjadi semakin mantap, ya nanti jangan dulu berpikir wah susah gitu, ya semua susah, tapi kalau di peternakan insya Allah ini ya, yang susah itu tahun pertama ini tolong adik-adik agak ini ya, agak fokus konsentrasi itu di mata kuliah yang umum. Jadi matematika, kimia, fisika, biologi ya, itu terutama matematika sama fisika, kimia itu banyak yang nilainya kurang bagus di situ ya. Saya dulu sama, kimia, matematik, fisika itu juga nilainya nggak bagus amat gitu ya. Tapi alhamdulillah akhirnya bisa lulus karena ya sudah mikirnya itu tadi seneng. Ya, apapun yang dilakukan itu kalau dengan senang, insya Allah hasilnya bagus. Jadi saya kebetulan masuk ke peternakan itu angkatan 80, jadi sudah lama sekali. Ya, saya termasuk lulus yang pertama dan nilainya bagus. Nah, itu jangan pernah mengulang. Saya juga belum pernah mengulang. Ya, nah, itu untuk motivasi adik-adik. Dan ya kalau jangan khawatir, alhamdulillah saya sudah punya cucu. Jadi anak saya 3, yang 1 sudah jadi dokter ya, di kedokteran. Jadi sekarang sudah S3, sudah dokter, dan dia mau jadi dosen di kedokteran UGM. Kemudian yang kedua, alhamdulillah sudah lulus, sekarang salah satu manajer di BNI kantor pusat. Kemudian yang ketiga ini baru semester 5, udah itu. Jadi artinya